saya, Widya Fitriani Bakir. Kali ini saya akan memberikan tutorial pembuatan Google Classroom dan ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya, terkhusus bagi kita sebagai seorang pendidik, karena Google Classroom bisa menjadi salah satu metode pembelajaran kita selama masa pandemi COVID-19 ini berjalan. Baik Bapak Ibu, pertama-tama sebelum kita masuk pada link Google Classroom, kita harus memastikan bahwa kita sudah memiliki email, baik di Gmail maupun di Yahoo. Selanjutnya, kita langsung buka pada browser. Nah, pada browser ini, pada link browser, kita ketik Classroom. Maaf, ini harusnya tulisan kecil, hurufnya harus kecil. classroom.google.com. Setelah itu kita enter. Nah, setelah terbuka, biasanya ketika kita baru masuk pada Google Classroom, nanti kita akan diarahkan pada login dengan email kita. Nah, karena saya sudah masuk pada Classroom, Google Classroom, maka saya langsung diarahkan pada tampilan utama ya, pada Google Classroom. Di sini saya sudah bergabung dengan kelas Bapak Syafruddin Salim di kelas Diklat e-Learning, dan saya juga sudah bergabung pada Mapel Akidah Akhlak oleh Bapak Usman Wali. Sekarang kita akan membuat kelas baru. Sebagai pengajar, ya memang salah satu hal yang perlu kita lakukan ya di Google Classroom adalah membuat kelas untuk setiap kelas yang kita ajarkan. Jadi di kelas ini kita dapat memberikan tugas, kemudian kita juga dapat memposting ya pemberitahuan dan pengumuman kepada siswa kita. Ya, jadi kita mulai saja. Pertama, kita klik tanda tambah pada ujung kanan atas. Kemudian di sini nanti ada dua pilihan, yaitu gabung kelas atau buat kelas. Karena kita ingin membuat kelas baru, maka kita mengklik buat kelas. Setelah itu ada dialog percakapan. Di sini kita langsung centang saja bahwa kita sudah membaca dan memahami pemberitahuan di atas. Kemudian kita lanjutkan. Nah, pada tampilan berikutnya kita diarahkan untuk bisa mengetik atau menuliskan nama kelas kita. Misalkan di sini, karena saya guru kelas, saya mengetik kelas 2, bisa langsung juga dengan mata pelajarannya. Mata pelajaran yang saya ampu adalah tematik. Ya. Kemudian di bagian ini kita bisa ketik dengan semester ganjil 2020-2021. Mata pelajarannya sama seperti di atas, tematik. Setelah itu ruang kelasnya adalah kelas 2. Ya, kemudian kita klik buat. Setelah itu nanti kita akan diarahkan ya pada tampilan utama kelas kita. Nah, di sini kelas kita sudah jadi ya. Selanjutnya tugas kita adalah mengisi agar kelas kita ini termuat beberapa informasi penting yang bisa diketahui oleh siswa kita. Pertama, kita bisa mengatur terlebih dahulu tampilan tema yang ada di bagian atas. Nah, di sini juga bisa kita modifikasi atau mempercantik dengan dua pilihan menu yang sudah tersedia di Google Classroom ini. Pertama, ada pilihan tema. Di menu pilihan tema ini, kita nanti diarahkan untuk memilih
tema-tema yang sudah disediakan oleh Google Classroom. Di sini ada general, ada menu English and history, kemudian ada math and science, kemudian ada arts, ada sports, dan ada order ya. Maaf, ada order ya. Kemudian kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau saya ingin memuat dengan tema ini ya, bisa kita pakai tema ini ya. Ini ya. Jadi yang tadinya berwarna abu-abu sekarang sudah berganti berwarna pink ya. Nah, di sini juga ini untuk pilihan tema ya. Di sini juga ada pilihan menu upload foto. Di sini kita bisa memakai pilihan lainnya dengan mengupload foto kita dengan cara kita mengklik pilihan foto, kemudian kita pilih foto yang ada di dalam perangkat kita. Selanjutnya kita tinggal mengambil foto yang akan kita jadikan sebagai tema dari tampilan layar. Karena saya sudah memiliki ya screen tema, maka saya memilih foto ini. Ya, di sini kita bisa mengatur size tampilan dari foto kita dengan cara mendrag dan drop ya batas-batas dari foto yang akan kita tampilkan. Selanjutnya kita pilih tema. Nah, nanti akan muncul dengan tampilan seperti ini. Baik, selanjutnya di tampilan ini adalah tampilan forum ya, yang bisa kita fungsikan sebagai sarana komunikasi kita dengan siswa, dan kita juga bisa memposting beberapa informasi atau pengumuman yang akan diikuti oleh siswa kita di kelas. Kemudian di atas kita bisa perhatikan menu-menu yang ada di atas. Menu yang kedua adalah menu tugas kelas. Di menu tugas kelas ini kita nanti akan diarahkan untuk mengisi ya beberapa bahan ajar. Kemudian kita juga akan mengisi beberapa pertanyaan atau soal-soal dalam bentuk kuis, dan juga kita bisa mengisi absen ya. Selain itu juga kita bisa memberikan tugas rumah ya atau tugas tambahan kepada siswa kita pada menu tugas kelas. Kemudian di sini juga ada menu anggota. Di menu anggota ini ada terdiri dari dua fitur ya, yaitu ada identitas guru dan siswa ya. Di sini guru sudah masuk ya, saya sebagai guru yang di kelas ini. Kemudian nanti saya akan invite atau saya akan mengundang siswa saya ya dengan mengirim kode kelas kepada siswa saya. Kemudian selain itu juga kita bisa kita juga bisa meminta siswa kita untuk bergabung langsung ya dengan kelas yang kita buat ini. Kemudian yang berikutnya adalah menu nilai. Nah, menu nilai ini belum ada tampilan ya, karena saya belum mengisi beberapa item kelas yang bisa menjadi pelengkap ya, dan pemenuhan nilai-nilai yang akan saya dapatkan dari tugas-tugas atau pertanyaan yang dibuat oleh siswa. Pertama kita bahas forum dulu. Di forum ini kita bisa mengisi ya, atau bisa menyapa terlebih dahulu karena baru membuat kelas. Kita bisa menyapa siswa kita dengan menuliskan ucapan salam ya. Saya akan menyapa siswa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
pembelajaran daring melalui Google Classroom. Ya. Selanjutnya kita bisa langsung memposting sapaan kita ini kepada di beranda layar itu. Nah, nantinya apa yang sudah saya tuliskan di sini akan dilihat oleh siswa-siswa saya yang sudah berhasil bergabung atau yang sudah saya invite. Kemudian setelah itu kita masuk kepada menu tugas kelas. Nah, di dalam tugas kelas ini kita sebagai pendidik atau guru kelas bisa membuat beberapa topik ya, yaitu diantaranya pertama kita bisa membuat topik daftar hadir ya, karena salah satu item ya yang harus menjadi tolak ukur kita ya keberhasilan pembelajaran kita dengan siswa kita, yaitu kita mengetahui siswa-siswa siapa saja yang hadir pada kelas kita. Di sini saya tulis nama topiknya adalah daftar hadir. Kemudian saya tambahkan. Setelah itu saya buat lagi topik materi. Ya. Kemudian saya tambahkan. Setelah itu saya buat lagi topik. Setelah saya memberikan materi nanti, saya akan mereview ya pembelajaran yang saya berikan dengan memberikan pertanyaan. Jadi di sini saya tulis topik pertanyaan. Saya tambahkan. Nah, setelah itu kita juga bisa memodifikasi ya review materi kita dengan memberikan soal-soal kuis ya yang bersifat terbatas ya. Kemudian setelah itu kita juga bisa memberikan tugas ya kepada siswa kita, entah itu tugas tambahan atau tugas rumah ya. Topik yang saya taruh di sini adalah tugas. Nah, setelah itu kita pastikan semua sudah terinput pada semua topik ya. Selanjutnya kita mengisi beberapa topik ini dengan tampilan-tampilan isinya ya. Saya mulai terlebih dahulu dari topik daftar hadir. Dalam topik daftar hadir ini, karena daftar hadirnya di paling bawah, saya bisa drop ya ke atas dengan cara mengklik kiri dan tahan di sebelah atas. Ya, di sini kita bisa mengatur ya agar tampilannya lebih rapi. Setelah itu kita juga bisa mengatur ini setelah absen, kemudian kita atur materi di bawah absennya atau daftar hadir. Ya, setelah itu pertanyaan ya, pertanyaan kita input atau kita tarik ke atas, kemudian tulis ya. Setelah itu baru tugas ya. Demikian tampilannya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi daftar hadir ya pada topik daftar hadir ini. Untuk ke daftar hadir saya akan buat dengan cara mengklik tanda tambah buat ini ya. Kemudian saya pilih, karena daftar hadir ini saya ingin bertanya langsung kepada siswa ya, jadi saya pakai dengan metode bertanya atau pertanyaan. Nah, setelah itu kita bisa menulis ya judul dari tampilan ini, yaitu kita bisa kasih judul absensi pembelajaran pertama ya, karena saya mulai dari tanggal 5 ya, saya tanggal 5 saja, tanggal 5 Juli 2020 ya. Kemudian di sini di petunjuk atau opsional ya, kita bisa sebelumnya ya kita ingin ya agar absen kita ini dijawab dalam bentuk apa ya. Di sini ada 2 option.
yaitu jawaban singkat atau pilihan ganda. Nah, di sini karena saya ingin mengetahui berapa yang hadir, berapa yang izin, berapa yang sakit, maka saya memakai pilihan ganda. Oke, sebelum kita mengisi option-option dari pilihan ganda ini, kita bisa menjelaskan description atau petunjuk dari absensi ini. Kita bisa menulis dengan cara silakan mengisi absen berikut ini sebelum pelajaran dimulai. Ya, setelah itu kita isi ya dengan opsionalnya. Yang pertama kita isi dengan hadir, kemudian yang kedua dengan izin ya, karena kita ingin mengetahui berapa yang hadir, berapa yang izin. Selanjutnya kita isi dengan option sakit ya. Setelah itu kita masuk ke area sebelah kanan. Ini sangat penting juga untuk kita isi. Kita harus pastikan bahwa kelas ini terkirim pada kelas kita, kemudian dibaca oleh semua siswa. Poinnya adalah 100 ya. Kemudian boleh juga kita mungkin kita tidak ingin menilai daftar kehadiran siswa, tapi karena saya ingin menilainya, jadi saya kasih poin. Kemudian ada batas waktu ya, tenggat waktu. Jadi kita tentukan tanggal, misalkan kalau ini tanggal 5, saya taruh tanggal 5 dari batas waktu yang ingin saya harapkan ya, agar anak-anak bisa mengisi absen ini sampai pada pukul 18.00 ya. Setelah itu kita masuk ke topik ini. Jadi karena pengisian ini ada pada daftar hadir nantinya, saya akan mengisinya pada topik daftar hadir. Setelah itu di sini kita bisa baca, di sini ketika kita mencentang option ini, maka siswa dapat melihat ringkasan kelas, maka yang sudah berapa jumlah siswa yang hadir pada kelas kita. Nah, jika semua sudah terisi, maka kita langsung tanyakan ya. Ya, seperti itu. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita pastikan dulu apakah daftar hadir kita itu sudah terisi dengan absen. Nah, seperti ini ya. Jadi saya sudah memposting absen pembelajaran pertama. Nah, nanti ketika siswa saya sudah bergabung atau sudah saya invite, maka mereka akan membaca dan bisa mengisi absensi pembelajaran pertama ini. Selanjutnya saya ingin membuat absensi untuk pembelajaran esok hari. Maka dengan cara yang sama, saya menggunakan pertanyaan ya untuk mengetahui daftar hadir siswa. Dan setelah masuk, kita langsung menulis judulnya absensi pembelajaran 2 pada tanggal 6 Juli 2020. Jawaban atau jenis jawaban yang saya harapkan adalah pilihan ganda. Setelah itu saya berikan petunjuk, silahkan mengisi absen sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian kita isi opsi yang pertama yaitu hadir, yang kedua izin, dan yang berikutnya adalah sakit ya. Selanjutnya kita berikan tenggat waktu ya, yaitu sampai tanggal 6 besok ya, sampai
seperti yang tadi saya buat pada pukul 18.00. Selanjutnya kita pastikan bahwa daftar ini masuk pada menu atau topik daftar hadir. Nah, setelah itu karena daftar ini akan diisi esok hari, maka saya jadwalkan ya. Kita jadwalkan dengan mengklik tanda panah bawah di sebelah kanan tanyakan, kemudian kita jadwalkan. Nah, ketika dijadwalkan ini, maka siswa akan mengetahui bahwa absen akan dimulai atau diisi pada pukul 8 pagi. Kemudian kita jadwalkan. Kita bisa juga ganti dengan pukul yang lain ya, dengan waktu yang lain. Nah, setelah ini sudah tampak pada daftar hadir ya, pada daftar hadir bahwa pembelajaran esok hari sudah dijadwalkan mulai pada pukul 8.00. Setelah itu kita masuk pada topik yang berikutnya, yaitu saya ingin mengisi materi ya. Cara mengisinya yaitu dengan cara kita masuk juga pada menu plus membuat, kemudian kita pilih materi. Nah, di sini kita bisa menginput ya bahan ajar dan bahan tayang yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Pertama, saya ingin membagikan buku siswa atau bahan ajar ya, bahan ajar. Bahan ajar pembelajaran pertama yaitu buku siswa tema 1 ya, dengan tema hidup rukun. Hidup rukun ya. Setelah itu saya tulis pada deskripsi, yaitu silahkan mendownload buku siswa yang telah Bu Guru sematkan pada kolom ini, dan siswa wajib membaca dengan sesama, membacanya dengan sesama. Jika ada hal-hal yang belum dimengerti, silahkan bertanya pada kolom kelas ya. Setelah itu kita tambahkan atau kita lampirkan materi ajar kita, yaitu dalam bentuk buku siswa yang saya ambil dari perangkat komputer saya atau laptop saya. Ya, kita pilih file, selanjutnya kita menuju pada folder yang memuat file ajar kita. Buku siswa hidup rukun di rumah. Kita tambahkan. Setelah itu kita upload. Nanti akan tampil pada tampilan ini file buku siswa dengan tema 1, yaitu hidup rukun, dengan subtema hidup rukun di rumah. Kita tunggu.
sini sudah terlihat buku siswa yang sudah saya lampirkan. Selanjutnya kita masukkan ya bahan ajar pembelajaran satu ini pada topik materi. Sudah tersimpan. Kemudian kita cek di sini ya, posting jadwalkan simpan ya. Kita langsung memposting ya. Selanjutnya, saya ingin juga menampilkan bahan tayang saya. Ya, caranya sama, kita masukkan dalam topik materi, yaitu dengan mengklik plus buat, kemudian kita klik materi. Di sini saya kasih judul bahan tayang. Pembelajaran pertama, tema 1 hidup rukun. Ya. Setelah itu kita bubuhkan deskripsi di sini, yaitu simaklah tayangan pembelajaran tema 1 yaitu hidup rukun, masuk tema hidup rukun di rumah pada tampilan video YouTube ya. Setelah itu kita lampirkan bahan tayang ini yang saya ambil langsung dari YouTube channel saya. Di sini saya akan mengklik langsung nama YouTube channel saya, yaitu Widya Bakir. Kemudian kita searching atau kita telusuri. Nah, di sini sudah keluar bahan tayang ya dari channel saya, dan saya langsung mengklik tematik kelas 2 tema 1 hidup rukun. Kemudian kita tambahkan. Itu sudah tersemat di sini, dan selanjutnya kita langsung masukkan materi ini pada topik materi. Ya, selanjutnya kita periksa lagi, sudah tersematkan, langsung kita posting. Nah, jadi materi atau bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada siswa bisa berupa buku ajar atau juga bisa berupa bahan tayang ya, bisa bahan tayangnya berupa PowerPoint atau juga bisa dari video atau juga dari video YouTube. Kemudian kita mengisi setelah mengisi materi atau bahan ajar pada topik materi, selanjutnya kita buat pertanyaan. Nah, pada topik pertanyaan caranya kita klik lagi plus buat, kemudian kita klik pertanyaan. Ya. Di sini pada menu pertanyaan kita langsung ya bisa mengetik langsung ya berapa atau bunyi soal yang akan kita berikan kepada siswa. Di sini berkaitan dengan mata pelajaran saya langsung bertanya dari bahan ajar yang sudah saya bagikan tadi. Saya akan mereview ya pengetahuan siswa, apakah yang tadi saya bagikan mereka pahami setelah membaca dan melihatnya.
Yang pertama adalah saya tanyakan apakah yang diceritakan di dalam buku harian Udin. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mengapa Udin meminta maaf kepada kakaknya? Yang ketiga, apakah kakaknya memaafkan Udin? Di sini sudah ada pertanyaan, ya, saya cukupkan 3 pertanyaan. Kemudian kita pilih jenis jawaban yang harus mereka isi, yaitu saya pilih dengan jawaban singkat. Selanjutnya saya isikan petunjuknya, yaitu ya, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Atau kita bisa jawablah pertanyaan ini sesuai dengan teks bacaan pada buku siswa. Ya. Setelah itu kita bisa menyematkan lagi tenggat waktu yang kita akan berikan, ya, mulai hari ini, ya, sampai pada pukul 18.00. Selanjutnya kita masukkan pertanyaan ini pada topik pertanyaan, dan di sini ada 2 pernyataan yang bisa kita cerna, ya. Di sini kalau saya centang siswa dapat membalas jawaban siswa lain, maka antar siswa akan bisa saling membalas jawaban. Kemudian ketika saya centang lagi pada opsi yang kedua, maka siswa dapat mengundi jawaban jika ada jawaban-jawaban yang terlewatkan. Setelah itu kita tanyakan, ya, langsung kita tanyakan, dan kita pastikan dulu apakah pertanyaan ini sudah masuk pada menu pertanyaan. Nah, sudah, ya, dia sudah masuk pada menu pertanyaan. Nah, setelah itu kita masuk pada menu kuis, ya. Caranya seperti yang pada menu pertanyaan tadi, kita langsung masuk lagi ke plus buat, langsung kita masuk ke tugas kuis, ya. Bedanya dengan pertanyaan, kuis ini bisa berupa pilihan ganda atau juga bisa bisa termuat pertanyaan-pertanyaan singkat, ya, seperti itu. Di sini saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan kuis dengan menggunakan Google Formulir atau Google Form, ya. Ya, saya masukkan judul dulu. Sini saya akan kasih judul kuis pembelajaran 1, tema hidup rukun, subtema hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah. Setelah itu, ya, di sini saya tuliskan petunjuk, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini.
ini dengan tepat. Selanjutnya sebelum kita mengisi Google Form ini ya, kita pastikan dulu apa-apa yang ada di ruas kanan atau yang pada ruas kanan sudah terisi ya, supaya kita tidak lupa. Jadi tenggat waktunya karena ini kuis berlaku pada hari itu juga, yaitu tanggal 5 dengan batas waktu yang sama, yaitu 18.00. Selanjutnya kita masukkan pada topik kuis ya, seperti itu. Nah, setelah itu kita tangguhkan dulu rubrik, kita masuk pada blank quiz. Nah, kita mengklik. Nah, di blank quiz ini nanti soal-soal yang kita akan tampilkan itu dalam bentuk Google Form. Di sini sudah masuk kita pada tampilan blank quiz. Di sini kita bisa mengisi ya, blank quiz ini dengan judul yang lain ya. Misalnya soal quiz ya. Kemudian di sini kita bubuhkan deskripsi juga. Jawablah pertanyaan kuis di bawah ini dengan benar. Setelah itu di sini pada blanko kuis ini kita bisa mengatur juga tema-temanya. Di sini ada sesuaikan tema, di sini ada crafting jawaban dan setelan. Saya ingin adanya opsi tema, saya pilih saja warna apa ya, warna ini aja ya, warna orange saja. Oke. Kemudian saya pilih gambar agar tema di atasnya bisa lebih bervariasi. Di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pilih ya. Di sini saya pilih dulu. Nah, sini saya akan taruh dengan gambar ini ya. Di sini juga bisa kita unggah foto kita atau foto yang sudah ada pada perangkat komputer kita. Kemudian kita sisihkan. Apa yang akan terjadi? Masih loading. Sambil menunggu kita bisa setting model model fontnya ya, yang akan bisa kita modifikasi ya. Ya, saya pakai formal saja. Ya, masih loading. Sambil kita menunggu, kita bisa langsung mengisi pertanyaan. Nah, pada opsi pertanyaan ini, nah kita bisa langsung mengisi pertanyaan ya. Di sini saya sudah punya 5 pertanyaan ya, yang disesuaikan dengan subtema tentunya. Keluarga di rumah akan merasa nyaman jika hidup dengan ya, kita bisa pakai opsi. Di sini kita bisa pakai jenis-jenis jawabannya. Saya pakai dengan kotak centang ya. Kemudian kita isi dengan opsinya, yaitu kacau, berikutnya marah, berikutnya rukun. Nah, di sini kita bisa langsung mengisi kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya yaitu ya, kita pilih jawaban yang benar dan kita isi rukun ya. Kemudian kita simpan.
Dan di sini saya dikasih poin ya, setiap soal yang benar saya kasih poin 1. Berikutnya kita tambahkan lagi soal. Nah, kita klik selesai dulu. Selanjutnya kita tambahkan soal dengan cara ya mengklik ya tanda tambah lingkaran. Dan kita tambahkan ya, hidup rukun akan menjadikan keluarga di rumah menjadi titik-titik ya. Karena saya sudah pilih opsi jawabannya dengan jenis kotak centang, saya klik kotak centang, kemudian saya tulis opsinya kaya, kemudian bahagia, kemudian sedih ya. Selanjutnya kita isi lagi kunci jawabannya, yaitu dengan memilih jawaban yang benar, bahagia. Dan kita simpan dan kita bubuhi poinnya 1, selesai. Kemudian kita tambahkan lagi soal. Menjaga kerukunan di rumah harus dilakukan oleh titik-titik. Jangan lupa kotak centangnya. Kemudian kita isi opsi ayah dan ibu. Opsi berikutnya kakak dan adik. Opsi berikutnya semua anggota keluarga. Semua anggota keluarga. Selanjutnya kita isi kunci jawabannya, yaitu dengan mengisi jawaban yang benar, yaitu semua anggota keluarga. Kemudian kita tambahkan poin 1 dan selesai ya. Selanjutnya kita ketik lagi soal selanjutnya, yaitu 40-an sama dengan jenisnya, jenis jawabannya kotak centang, opsinya 40, kemudian 400, dan yang terakhir 4. Kemudian kita tulis kunci jawabannya, yaitu 40. Simpan. Jangan lupa kita kasih poin 1 kalau benar. Kemudian klik selesai. Setelah itu kita tambahkan lagi soal terakhir, yaitu 70 sama dengan jenis jawabannya kotak centang, kemudian kita tulis opsi 7 satuan, opsi selanjutnya 70-an, dan opsi selanjutnya 7 ratusan. Kemudian kita bisa isi kunci jawabannya dengan memilih jawaban yang benar, yaitu 70-an. Jangan lupa dikasih poin 1, kemudian kita klik selesai. Setelah selesai, kita bisa mengisi jawaban-jawaban ini ya dengan mengklik wajib diisi ya, karena kalau kita tidak mengklik nanti ada ketika siswa kita mengisi ada yang terlewatkan, misalnya nomor 1 nomor terlewatkan, maka
dia tidak akan menyadari bahwa dia lupa mengisi satu nomor. Tapi dengan cara begini, ketika misalkan ada siswa kita yang lupa mengisi salah satu nomor, maka dia tidak bisa melanjutkan untuk mengirim jawaban. Selanjutnya kita kirim. Di sini tadi temanya belum muncul ya. Saya ulang kembali, ini belum muncul. Sambil menunggu, kita langsung kirim saja. Nah, kita akan mengirim langsung ke email siswa kita ya. Di sini saya sudah memiliki siswa. Saya tulis ya, saya langsung kirim ya, seperti itu. Nanti pada email siswa kita itu akan terbaca soal-soal quiz ini atau blank quiz ini sudah masuk pada email mereka. Setelah itu kita centang respon. Nah, di sini kita masih menunggu tanggapan ya dari jawaban yang akan diberikan oleh siswa kita. Selanjutnya sambil menunggu jawaban, kita langsung ke pembuatan yang berikutnya. Kita langsung tugaskan ya. Nah, di sini saya tidak pakai rubrik lagi karena tadi saya sudah pakai poin ya. Kita langsung tugaskan. Nah, setelah itu setelah kita membuat soal kuis, selanjutnya yang terakhir adalah kita buat tugas ya. Kita buat tugas dengan cara mengklik menu tugas pada plus buat, kemudian kita taruh judul tugas di menu judul ini. Tugas rumah ya, saya berikan tugas rumah ya, itu tugas rumah. Petunjuknya ya, amatilah 3 benda di sekitar rumah yang memuat lambang bilangan atau tulisan atau lambang bilangan 100 sampai dengan 200. Nah, yang dimaksudkan adalah benda-benda di sekitar rumah yang termuat tulisan atau lambang bilangan 100 sampai 200 seperti itu. Karena tujuan pembelajaran dari tema 1 adalah anak-anak dapat mengetahui lambang bilangan dan susunannya seperti itu. Kemudian kita bisa masuk pada jenis jawabannya. Kita bisa, karena di sini hanya ada menu plus buat dan tambahkan lampiran, dan mengingat siswa saya dan siswa MI, maka saya langsung memilih formulir saja karena di sini tidak ada pilihan jawaban isian singkat ya. Nah, kemudian sebelum saya mengisi, saya pastikan dulu ini terisi. Tenggat waktunya adalah esok hari ya, saya pilih tanggal 6. Kemudian pada batas waktunya adalah sama seperti yang tadi, 18.00. Nah, setelah itu saya masukkan pada topik tugas ya. Di sini nanti saya akan buat rubrik ya, tapi sebelumnya saya akan mengisi Google Form yang memuat jawaban siswa. Di sini saya bisa buat dengan mengganti untitled formnya dengan judul yang lain. Saya ganti dengan judul jawaban Anda. Kemudian di sini deskripsinya adalah tugas rumah.
Kemudian pertanyaannya saya ulang lagi, amatilah 3 benda di sekitar rumah yang memuat lambang bilangan 100 sampai dengan 200. Pertanyaan ini juga terdapat pada buku siswa yang sudah saya bagikan pada postingan sebelumnya. Di sini pada opsi ini saya akan memilih jawaban singkat agar siswa saya bisa mengisi langsung pada teks jawaban singkat. Selanjutnya saya langsung mengirim. Bisa juga kita pakai beberapa opsi tema di sini. Ya, sini ada beberapa pilihan juga. Supaya lebih bagus ya tampilan tema kita bisa kasih pakai ini, kemudian kita sisipkan ya. Oke, nah tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita kirim ya pada email murid kita. Kita bisa mengklik kumpul alamat email, tapi kita juga bisa langsung mengetik ya alamat email siswa kita. Kita pastikan ya email yang kita tulis adalah email yang benar. Kemudian kita kirim. Ya. Setelah itu kita kirim lagi pada pilihan ya. Sudah ya tadi ya. Oke, selanjutnya ketika sudah kita mengirim, maka akan terbaca langsung pada email siswa kita. Selanjutnya, di sini ya. Di sini akan berubah ya menjadi tampilan jawaban Anda. Kemudian saya beri rubrik ya. Saya buat rubrik untuk langsung menilai jawaban-jawaban siswa. Rubrik yang saya gunakan adalah dengan menggunakan skor. Nilai poin apapun yang Anda tambahkan akan dihapus secara permanen karena kita sudah memakai skor ya. Ya. Oh, maaf, di sini tidak tampil penskorannya. Saya tidak menggunakan lagi. Ya, langsung saja. Jadi judul kriterianya adalah yang pertama adalah sangat baik jika siswa dapat menjawab 3 benda yang memuat lambang bilangan 100 sampai 200. Untuk mempercepat pengerjaan kita bisa langsung copy. Di sini kalau jawabannya benar kita langsung kasih poin 3. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi kriterianya. Ya, kita tambahkan lagi kriterianya dengan baik. Ya, jika siswa dapat menjawab 2 benda, kita kasih poin 2. Selanjutnya kita tambah kriteria lagi. Ya, dengan mengisi judul kriterianya cukup. Ya, jika siswa dapat menjawab 1 benda yang memuat lambang bilangan 100 sampai 200, kita kasih poin 1. Dan terakhir kurang ya, kriterianya kurang jika siswa tidak dapat menjawab benda yang memuat benda-benda di sekitar rumah yang memuat lambang bilangan 1 sampai 100, maka poinnya adalah 0. Ya, setelah itu kita simpan.
sebelumnya kita di sini dulu, tidak ada, kita simpan langsung ya, langsung ya termuat di sini. Kita perhatikan lagi blank amplifier formnya ya, masih sama. Oke, kita lanjutkan ya, langsung kemudian kita tugaskan ya. Setelah ini ya, berarti semua topik sudah kita isi ya, dengan daftar hadir atau absensi, materi, pertanyaan, soal kuis, dan tugas rumah. Selanjutnya kita masuk pada menu anggota. Di sini saya akan menginvite salah satu siswa saya ya, yaitu saya langsung mengetik alamat emailnya. Ya, langsung kita invite atau undang. Ya, di sini juga kita bisa menambahkan satu persatu siswa kita dengan mengetahui terlebih dahulu alamat emailnya. Atau kalau tidak, kita langsung mengirim kode kelas kita kepada siswa sehingga mereka bisa langsung bergabung dengan kelas kita. Selanjutnya kita akan lihat nilai. Di sini nilainya belum terkumpul karena siswa saya belum mengirim jawaban. Kita perhatikan dulu. Di sini siswa saya akan mencoba untuk mengirim jawaban ya. Tadi saran saya belum ada yang menjawab ya, karena saya baru menambahkan siswa. Nah, sekarang pada menu nilai sudah terlihat ada progres ya, dari beberapa siswa yang sudah masuk ya, mengisi jawaban soal kuis, kemudian jawaban pertanyaan dan juga absensi. Coba kita lihat salah satu murid kami ya, kemudian kita bisa lihat progresnya di sini ya. Misalkan absensi sudah terisi hadir, kemudian di sini juga jawaban-jawaban yang sudah dia berikan. Ya. Di sini jawabannya kemudian merobek di kotaknya ya, sudah terjawab ya. Kemudian selanjutnya ya, selanjutnya kita kasih nilai. Saya sudah memberi nilai tadi 100 ya, dari 100. Kemudian ini pertanyaannya ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke kuisnya ya. Kuisnya kita lihat detailnya dari siswa kita. Di sini lihat historinya sudah saya beri nilai 100 ya. Ya, kemudian di sini sudah terlihat ya, tugasnya sudah diserahkan ya. Ya. Demikian penjelasan tentang bagaimana pembuatan Google Classroom ya, sehingga kita bisa memanfaatkan kelas kita dengan sebaik-baiknya, dan ini juga bisa menjadi salah satu metode yang baik dan tepat ya, yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh yang sedang dan masih kita laksanakan pada tahun pelajaran baru nanti. Demikian
presentasi ini saya buat dan semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.